Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya tetap di bidang ubi jalar Bang Heri selalu menemani Anda. Walaupun kita sedang lagi puasa, ya Alhamdulillah kita sudah memasuki suasana yang redup ya. Di sini saya juga akan tetap aktivitas seperti biasa, tapi batasan waktunya ya dikurangi ya, karena puasa ya. Ya, memang kalau sedang puasa itu ya gimana ya, kalau kita full bekerja kan tidak mungkin ya, karena ya lelah ya. Jadi tetap semangat aja, kita porsi bekerja di ladang kita kurangi gitu. Tapi kita jangan berhenti. Wah, berhenti ciloko. Ya alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya berada di samping saya ini adalah lahan ubi jalar saya yang usianya 18 hari ya pasca tanam, dan alhamdulillah kemarin sudah saya pupuk karena nunggu hujan ya. Ini Ariana yang saya tanam ada Red Kasdu 2, ada Raja Madu, dan juga ada Red Sweet ya, yang hari ini saya rawat yaitu dengan metode dangir ya. Nah, itu barusan saya pupuk, setelah itu kita timbun ya seperti yang janji saya kemarin ya. Jangan kita membiarkan pupuk itu terpapar sinar matahari ya. Yang jelas banyak keuntungan kalau kita menimbun pupuk walaupun hanya sekedar tipis saja ya. Yang jelas itu ya, biar nutrisi atau pupuk yang kita berikan pada ubi jalar itu akan terserap secara maksimal dan nanti hasilnya akan maksimal pula ya. Oke, ini gimana caranya kayak gini ya, kita lihat aja bersama-sama. Yuk kita bareng-bareng, Bang Heri akan mempraktekkan. Contohnya kayak gini nih. Nah, oke ya. Nah, ini kawan, kita selalu pakai cangkul ya. Nah, aktivitas pagi seperti ini banyak sekali yang sudah saya tanam. Nah, kita bergeser aja ke tengah ya. Nah, ini sudah mulai tadi pagi ya. Karena saya sudah mulai jam setengah 6 tadi sudah melakukan aktivitas penimbunan pupuk. Nah, ini pupuk yang kemarin sore saya tabur seperti ini ya. Ini sudah mulai meleleh ya. Terus karena terkena embun malam kemarin ya, sempat ada yang belum sempat saya timbun, akhirnya saya timbun kembali seperti ini ya. Ini adalah Raja Madu ya, Raja Madu yang bisa ukuran jumbo juga ya. Ini sudah saya tanam usianya 18 hari setelah saya tanam. Nah kayak gini, mantap ya. Nah ini kawan, untuk proses selanjutnya yang jelas kita akan merawat ini secara intensif ya dengan metode penimbunan gulutan. Intinya cuman untuk menimbun pupuknya saja ya. Nah, karena curah hujan di sini sudah mulai berkurang. Kalau kemarin kita peninggian bedengan karena terkikis air hujan, tapi kalau musim kemarau seperti ini kan sudah mulai jarang hujan ya di sini. Jadi peninggian bedengan itu hanya saya lakukan sekali, yaitu dengan atau saat kita melakukan pemupukan untuk menimbun pupuk kita ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada yang belum ketimbun walaupun tipis, kita harus menimbunnya. Wes, makanya mantap. Nah, ini Raja Madu ya, 18 hari. Untuk ini yang varietas unggulan juga ada Red Sweet 1 sama Red Sweet 2 ya. Nah, ini kita nyepil bareng-bareng aja kawan ya. Ini untuk, nah ini pupuk yang barusan saya tabur ini pagi tadi ya. Nah, ini. Nah, ini harus kita timbun tertutup semua. Untuk Red Sweet ini usianya sudah 24 hari ya. Walaupun dalam satu area ini ada beberapa jenis. Untuk Red Sweet 1 sama Red Sweet 2 ini kemarin saya tanam duluan. Karena area ini adalah area bekas ubi jalar yang terserang penyakit keriting ya. Akhirnya sudah saya olah duluan, akhirnya ya ditanami duluan. Nggak bareng ya apa-apa ya. Yang penting aktivitasnya itu perputaran ubi jalar itu saya rolling terus ya, ganti dengan tanaman yang baru ya, walaupun sedikit nggak masalah, yang penting kualitasnya tetap oke ya. Nah seperti ini, usianya segitu sudah saya lakukan pemupukan ya. Nah ini, karena ini tidak kekurangan air saat penanaman, sampai usia sekitar 10 hari tetap full air, akhirnya ya sudah bagus seperti ini. Oh mantap ya. Nah ini untuk yang ada gulma ya harus kita cabut ya.
Memang untuk perawatan itu harus selalu kita lakukan di masa-masa perawatan. Sekali lagi saya tekankan, kalau Anda ingin hasil yang maksimal, itu usahakan di 1 bulan pertama atau 0 hari sampai usia 1 bulan itu perawatan harus lebih ekstra kita berikan pada tanaman kita. Ini untuk red casdo ya. Red casdo sama ya, usianya 18 hari. Nah, seperti ini ya. Ini untuk red casdo 2 sudah bagus ya. Nih. Kalau kita menanam ubi jalar dengan agak panjang, ini bisa juga ada masukan buat kawan-kawan ya. Bagaimana cara menanam kalau kita terlalu panjang bibitnya. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana kalau tanaman ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang seperti ini, nah ini nanti batang pokok yang kita tancapkan kita potong ya. Kalau sudah muncul tunas-tunas bagian bawah ya, atau dekat pangkal tanaman, itu nanti akan lebih cepat pertumbuhan umbinya ya. Itu kalau kita menanamnya saat awal itu terlalu panjang. Kalau tidak dipotong itu nanti akan cepat merebah dan akan tumbuh akar ya. Jadi akar-akar yang liar itu mending kita hilangkan atau kita potes ya. Tapi potesnya itu bukan pupusnya yang tunas baru, tapi potes batang awal ya, atau batang utama yang pernah kita tancapkan di awal. Karena panjang pojoknya kita hilangkan, tapi menunggu tunas baru itu sudah terbentuk pada lahan kita ya. Jadi seperti itu, lakukan boleh-boleh saja ya. Nah, ini area pembibitan saya yang sebelah saya jadikan khusus. Nah, ini area pembibitan untuk gemoy 1 dan juga ada red sweet, ini saya campur. Nah, ini untuk pembibitan semuanya. Nah, ini kita biarkan tanpa pupuk ya. Untuk bibit yang paling bagus itu kita tidak memerlukan pemupukan kimia ya, kita lebih alami saja ya. Andaikan kita memupuk, pakailah pupuk kandang untuk area pembibitan biar hasilnya lebih bagus ya. Ini untuk area pembibitan. Nah, ini tadi saya juga lagi barusan nanam untuk varietas andalan, yaitu ada gemoy 1 dan juga ada red casdo 1. Mantap pokoknya. Ini kita berbagi pengalaman ya. Jadi ya wis, pengalaman apapun mungkin ada manfaat, bisa dilihat. Kalau sekiranya cocok ya dicontoh ya. Tapi kalau enggak ya wis bene. Nah, aktivitasnya pagi ya kayak gini ya. Sambil menikmati suasana yang cukup redup ya hari ini. Seperti ini ya. Nah, jangan lupa kita berusaha itu dengan sungguh-sungguh ya. Mantap ya. Alhamdulillah pertumbuhan ubi jalari hari ini saya amati normal, walaupun agak kekurangan air di masa penanaman ya, tapi yes rapopo. Intinya kita sudah berusaha, kalau kurang air ya disiram ya. Karena memang penyiraman itu sangat perlu dilakukan, apalagi untuk tanaman baru biar tidak mati ya. Yes, mantap. Nah, kalau sudah kita pemupukan sudah kita lakukan, yang jelas ya kita menunggu aja ada gerimis, kalau tidak ya siram gitu, biar pupuk yang kita berikan itu segera dicerna oleh tanaman kita ya. Jadi seperti itu. Mantap ya. Nah, untuk tanaman yang musim-musim penghujan biasanya kadang itu banyak ya terserang yang namanya penyakit keriting ya. Penyakit keriting, penyakit busuk batang, busuk buah, itu menyerang biasanya dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi. Nah, solusinya yang pertama, untuk antisipasi Anda bisa menggunakan obat anti jamur ya. Spray aja pakai anti jamur, mereknya banyak sekali yang ada di toko pertanian. Nah, itu untuk dengan obat kimia juga boleh ya. Tapi baik juga kita menggunakan itu yang namanya kapur ya, kapur bangunan, atau biasanya kalau di sini namanya gamping, tapi yang sudah berupa serbuk itu kita taburkan di area tanaman ya. Boleh kita taburkan mengenai tanaman itu sendiri ya. Lakukan itu di pagi hari ketika tanaman itu masih berembun ya. Itu nanti kita tabur. Nah, ini untuk antisipasi yang namanya penyakit keriting dan busuk batang, busuk buah ya. Nah, ini
Untuk tanaman yang kita berikan gamping yang sudah berupa serbuk ya, biasanya itu batu gamping yang untuk bangunan itu kita tabur sedikit saja mengenai tanaman itu enggak masalah. Bisa fungsinya untuk tanah akan lebih subur jadinya, juga sebagai penangkal yang namanya penyakit keriting, penyakit busuk batang. Busuk batang itu memang sulit ya, tapi sesulit apapun penyakit, kalau kita sudah berusaha untuk mencegah itu akan lebih baik daripada sudah terjangkit kita baru mengobati ya, seperti itu. Jadi yang namanya penyakit itu pasti akan datang, entah apapun jenisnya, tanaman itu ada penyakitnya. Jarang sekali kalau kita menemukan 100% saat kita tanam tanpa adanya penyakit ya. Tapi kita berusaha agar tanaman kita itu hasilnya maksimal, yaitu dengan adanya salah satunya pencegahan sebelum terjadinya penyakit itu menyerang ya. Kita harus mengamati dari awal di musim apa tanaman kita kembangkan ya. Kita tadi kalau musim penghujan biasanya identik dengan penyakit itu busuk batang dan busuk buah. Kalau musim kemarau biasanya yang datang penyakit adalah penyakit buleng ya. Penyakit buleng atau lanas wes pokoknya ngeri. Nah, kalau sudah menyerang ya pasti kita bisa gagal panen 100% kalau sudah terjangkit kita tidak tahu. Nah, sebelum kita terjangkit seperti itu, kalau musim kemarau kita bisanya lakukan pencegahan awal agar tidak terjadi atau serangan yang namanya penyakit buleng. Intinya kalau penyakit buleng itu datang sudah kita tidak terdeteksi, satu batang sudah menyerang, otomatis sampingnya itu akan ketularan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya menyerang sudah mempunyai umbi sebesar jari kita, itu kalau kekurangan air itu akan menyerang terus ya. Karena perkembangan atau pertumbuhan penyakit buleng itu sangat cepat. Jadi kalau adanya penyakit buleng itu biasanya muncul di musim kemarau ya. Nah, itu kita bisa solusi dengan pemakaian herbisida, pestisida. Herbisida itu tandurannya mati ya. Pestisidanya biasanya kita pakai regen ya, kalau untuk antisipasi penyakit buleng ya. Itu penyakit buleng ada ulat, ada kadang itu terserang juga kalau kita bersebelahan dengan seperti ini, dengan sawah seperti ini, adanya wereng ya. Wereng pun apalagi kalau saat padi sebelah itu panen, nah penyakit yang namanya wereng itu menyerang atau pergi dari sawah berada di sekitarnya. Jadi kita kalau sudah padi sebelah itu panen, kita harus antisipasi yang aman, kita memakai pagar plastik ya, itu hanya mencegah. Tapi kalau kita spray dengan pestisida, contohnya obat-obat anti wereng, itu akan membunuh, bisa mematikan rantai perkembangan dari penyakit itu tadi. Itu adalah saran dari saya ya, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita ya, alami pun kita lakukan, entah apapun yang kita perlukan wajib kita berikan. Ya intinya yang penting kita tetap semangat walaupun berpuasa seperti hari ini saya pokoknya ini. Tapi alhamdulillah tetap kuat puasanya. Dan untuk para petani, apalagi kita di bulan puasa ini, kita berdoanya lebih khusyuk lagi ya, khususnya untuk umat muslim. Tapi untuk umat yang lain ya tetap berusaha berdoa ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita sedang melakukan aktivitas ya, oke, tetap semangat untuk para petani. Jadikanlah hari ini hari yang terbaik, besok lebih baik lagi, dan terusnya kita meningkat di bidang pertanian, khususnya kita sebagai petani ya. Untuk para YouTuber ya, kembangkan kreasi Anda ya, tapi jangan direkayasa. Yang real, yang nyata saja, yang asli ya. Oke, terima kasih. Salam Tani Indonesia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.